Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Silahkan Galang dipimpin baca doa dulu. Ayolah kawan-kawan, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Galang. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Masuk semua ya? Masuk semua hari ini? Nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah masuk semua. Baiklah anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme, marilah sebelum dimulai pelajaran kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup. Baiklah, sebelum Ibu lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ibu masih mengingatkan pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat kemarin kita belajar apa, Nak? Tentang apa? Tentang sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Iya, sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Baik, untuk selanjutnya materi kita yang selanjutnya yaitu tentang Rasul Allah. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Ya, Mbak Nurul? Kita harus beriman kepada Rasul Allah karena mereka adalah utusan Allah yang membawa wahyu sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Dengan beriman kepada Rasul, kita dapat memahami ajaran yang benar, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan mendapatkan keselamatan di dunia serta akhirat. Ya, terus apa saja sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Afdol. Para Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, jujur. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. 2. Amanah, dapat dipercaya. Rasul tidak pernah berkhianat dan selalu menjaga amanah Allah. 3. Tabligh, menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diberikannya kepada umat manusia. 4. Pertolongan cerdas. Rasulullah memiliki kecerdasan luar biasa
Ya, terus selanjutnya bagaimana cara kita meneladaninya? Ya, ya, cara kita meneladaninya yaitu salah satunya dengan cara berbuat baik, berkata jujur ya. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. Peserta didik meneladani sifat-sifat Rasul Allah dan menjelaskan tugas-tugas wajib dan mustahil Rasulullah. Baiklah, sebelum Ibu ke materi, kita tonton dulu video yang Ibu tampilkan ya. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat. Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika kau ingin meninggalkan kami. Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang kau ajarkan, berharap agar Allah melalui dosa kami. Subhanallah, penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah SWT. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun. Baiklah, Nana, dari video yang ditayangkan tadi, itu tadi tentang apa? Tentang kisah nama Nabi Yunus. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari video tentang kisah Nabi Yunus tadi? Hikmah yang bisa kita ambil diantaranya yaitu ketika kita dalam kesusahan, kita dalam cobaan itu kita memohonnya hanya kepada Allah, memohon pertolongannya hanya kepada Allah. Itu kisah yang dapat kita ambil dari video kisah tentang Nabi Yunus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi beriman kepada Rasul Allah. Perhatikan ke depan, Ibu akan tampilkan PPT-nya. Beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman kelima dalam Islam yang menegaskan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Rasul diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid, memberikan petunjuk hidup, serta menjadi teladan. Menerima ajaran dan risalahnya yang dibawa oleh para rasul sebagai kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan dan pertentangan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Apa aja itu sifat Rasul? Yang pertama, sidik. Sidik itu berarti
bersifat jujur dan benar dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, amanah. Amanah itu apa? Terpercaya dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas sebagai rasul. Yang ketiga, apa? Tablik. Apa tablik? Menyebarkan risalah Allah dengan jelas tanpa mengurangi dan menambahinya. Itu namanya tablik. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas, bijaksana, dan mampu memahami serta menyelesaikan berbagai permasalahan. Tugas Rasul yang pertama yaitu apa? Menyampaikan wahyu. Para Rasul adalah perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada manusia. Yang kedua, mengajarkan agama, mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang benar dan menyeluruh. Yang ketiga, memberikan teladan. Para Rasul memberi contoh hidup yang baik dan patut diteladani. Selanjutnya yaitu membimbing umatnya. Mereka membimbing umatnya menuju jalan yang lurus dan bahagia. Hikmah beriman kepada Rasul yang pertama yaitu hidayah, mendapatkan tunjuk dan bimbingan menuju jalan yang benar. Dan yang terakhir yang nomor 5, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Cara beriman kepada Rasul yang pertama yaitu mempelajari kehidupannya, mempelajari perjuangannya para Rasul dan dicontohkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu menerima itu berarti menerima semua ajaran dan risalahnya yang mereka bawa, mempercayai itu menerima ya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu adalah penerima wahyu dan petunjuk Allah, tetapi tidak diutuskan untuk umatnya, tidak untuk disampaikan ke umatnya. Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Perbedaannya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu mendapatkan risalah hanya untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu mendapat risalah atau wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perbedaannya ya. Yang selanjutnya, beriman kepada Rasul Allah adalah bagian penting dari keyakinan seorang muslim. Dengan memahami tugas, sifat, dan hikmah beriman kepada Rasul, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Tuh, nama-nama Nabi dan tugasnya, diantaranya yang pertama yaitu Nabi apa nak? Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Ya, manusia pertama yang diciptakan dan diutus ke bumi yaitu Nabi Adam. Tugasnya yaitu membangun peradaban dan menjalankan perintah Allah. Ia juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kisah Nabi Idris dan kecerdasannya. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai seorang ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang pengetahuan. Ia mengajarkan tentang keesaan Allah, mengajarkan umat manusia tentang hikmah dan pengetahuan. Terus apa? Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit sebagai tanda keistimewaan dan bukti kecerdasannya.
Yang selanjutnya yaitu Nabi Nuh dan kisah Bahtera. Ada yang ingat kisah Nabi Nuh dan kisah Bahtera? Yang sering kita lihat kalau ada kapal itu, kita kalau kapalnya besar kita sering nyebutnya kapal apa? Kapal Nabi Nuh, karena ingat dengan kisah ini ya. Nabi Nuh diutus untuk menyeru kaum agar meninggalkan perbuatan buruk dan menyembah Allah, tetapi kaumnya menolak seruannya. Kemudian Allah menurunkan azab yang berupa banjir besar dan menenggelamkan mereka semua. Itu kisah Nabi Nuh dengan bahteranya. Bahtera itu kapal loh nak. Bahtera itu kapal. Nabi Nuh alaihi salam membangun bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya bersama dengan hewan-hewan. Contohnya itu hewan itu dia bawanya juga berpasang-pasangan. Kalau ada kambing ya kambing laki dan jantan. Kalau ayam ya ayam laki dan jantan untuk menyelamatkan pengikut dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang paling terkenal kekayaannya, kesombongannya, dan nauzubillah kemaksiatannya. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud, itu nama kaumnya kaum Ad. Kaumnya itu kaya, sombong, dan ahli maksiat. Kaum Ad menolak seruan Nabi Hud untuk apa? Untuk menyembah Allah, karena menurut mereka itu matahari yang disembah sama mereka itu. Ketika mereka menolak seruan Nabi Hud untuk menyembah Allah, maka Allah menurunkan azabnya dengan apa? Dengan cara mendatangkan angin topan dan menghancurkannya. Nabi Hud diutus untuk menyeru kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan kesombongannya. Dan yang terakhir yaitu kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad dan perjuangannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk umat manusia, Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam kitab Al-Qur'an. Beliau mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang apa? Salat, zakat, puasa, dan haji. Kisah Nabi Muhammad penuh dengan keteladanan dalam kesabaran, kejujuran, kebaikan, dan perjuangan. Beliau adalah teladan terbaik bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Semoga kita bisa selalu meneladani beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pentingnya mengenal para nabi dan rasul. Mengenal para nabi dan rasul merupakan bagian penting dalam memahami sejarah dan nilai-nilai luhur agama Islam. Kisah-kisah mereka mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, perjuangan, dan menyebarkan kebenaran. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulullah. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul diantaranya yang pertama yaitu sifat apa? Sidik. Sidik dan amanah. Apa itu sidik? Sidik adalah sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti ia selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Dia tidak pernah
bohong. Semua ucapannya adalah kebenaran dari Allah. Yang kedua yaitu apa? Sifat amanah. Sifat amanah apa amanah? Menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang dapat dipercaya sepenuhnya. Ia memegang teguh amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah umat manusia. Kejujuran dan kesetiaannya tidak terbantahkan. Sifat selanjutnya sifat wajib, yaitu sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasulullah, yaitu tabligh dan fatonah. Tabligh itu artinya menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanggung jawab suci untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disampaikan kepada siapa nak? Kepada umatnya. Kalau fatonah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi kecerdasan luar biasa. Ia mampu memahami dan mengaplikasikan wahyu Allah dengan bijaksana serta memberikan solusi yang tepat untuk berbagai masalah umatnya. Sifat mustahil yang selanjutnya itu yang pertama apa? Kebohongan. Mustahil bagi Rasul itu berbohong. Nggak ada Rasul yang diutus Allah itu mempunyai sifat bohong, itu nggak ada. Semua Rasul itu penuh dengan jujur. Di pondasi ajaran Islam dan sifatnya harus dimiliki oleh seorang Rasul. Yang kedua yaitu hianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Apa yang disampaikan, apa yang wahyu, apa yang diterima oleh Allah dan disampaikan kepada umatnya itu semuanya jujur, nggak ada yang bohong. Jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi kecerdasan luar biasa dan kebodohan adalah sifat mustahil. Rasul itu cerdas orangnya ya. Selanjutnya yaitu kisah teladan dari sifat wajib Rasulullah. Yang pertama yaitu perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat sidik dan amanah dan dengan menerima perjanjian yang tidak menguntungkan secara materi demi menjaga persatuan umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah ke langit menunjukkan sifat tabligh dan fatanah, di mana ia menyampaikan wahyu dan menunjukkan kecerdasannya dalam memahami makna perjalanan spiritual tersebut. Pentingnya meneladani sifat wajib dari Rasul. Yang pertama yaitu karakter utama. Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjadi dasar pembentukan karakter mulia. Dengan meneladaninya kita dapat menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan berintegritas. Terus tantangan dan upaya menjaga sifat. Yang pertama yaitu apa? Godaan duniawi. Godaan duniawi dapat menggoyangkan tekad kita. Tekad kita untuk menjaga sifat-sifat Rasul Allah. Namun tekad dengan kuat kita dapat mengatasi godaan tersebut. Yang kedua yaitu apa? Mencari ilmu, memperdalam ilmu agama dapat membantu kita memahami pentingnya sifat-sifat Rasul dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tiga yaitu berdoa dan bertawakal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya merupakan upaya penting untuk memohon pertolongan dalam menjaga sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dari materi dan video yang ditampilkan tadi ada yang belum dipahami? Ada yang belum jelas? Bisa dipahami semua? Sudah jelas semua? Kok kayaknya ngantuk ya? Biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Udah, masih ngantuk? Udah, silakan duduk kembali. Udah jam terakhir ya, jadi agak-agak lemes sama ngantuk ya. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi sudah paham semua ya nak ya? Sudah dapat dipahami, sudah dimengerti. Kalau sudah dimengerti, sudah dipahami, Ibu akan memberikan soal dan diskusikan. Didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Ibu bagi kelompoknya menjadi berapa kelompok? Menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu tugasnya mengapa Rasul harus memiliki sifat sidik. Kelompok yang kedua, bagaimana contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, mengapa sifat tabligh sangat penting bagi Rasulullah. Dan yang keempat yaitu mendiskusikan makna dari sifat fatonah bagi seorang Rasul. Ini yang kelompok 1. Ini yang 4. Ya. Silahkan didiskusikan. Tadi ini. Didiskusikan ini soalnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Nggak mau. Hah? Nulis. Ini yang kelompok 2 ya. Didiskusikan kelompok 2, cari jawabannya. Ini kelompok 3 ya. Sudah nak? Sudah? Baik, kalau sudah semua dipresentasikan ke depan, mau dimulai dari kelompok mana? 1, 2, 3, dan 4 sesuai urutan saja ya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengapa Rasul harus memiliki sifat sidik. Sidik artinya jujur. Rasul harus memiliki sifat sidik karena mereka adalah menyampai wahyu Allah. Jika seorang Rasul berbohong, maka orang-orang tidak akan percaya pada ajaran yang mereka bawa. Kejujuran Rasul juga menjadi keteladanan bagi umatnya agar selalu berkata benar dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai di sini berprestasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa makna dari sifat fatana, cerdas bagi seorang rasul. Sifat fatana atau cerdas menunjukkan bahwa rasul memiliki kecerdasan luar biasa dalam memahami dan menjelaskan wahyu Allah. Dengan kecerdasan ini, Rasul dapat menjawab pertanyaan dari umatnya dengan bijaksana, menyampaikan ajaran dengan cara yang mudah dipahami, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menyebarkan dakwah. Kecerdasan Rasul juga menjadi bukti bahwa mereka benar-benar dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Sampai di sini presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Sudah selesai semua presentasinya? Sudah, bagus-bagus semua ya. Bagus semua presentasinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tadi dan presentasi yang kalian sampaikan tadi, yang kalian tampilkan, yaitu apa? Sifat apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Nabi tadi? Di antaranya yaitu sikap jujur. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Selalu berkata jujur meskipun dalam keadaan sulit. Kalau amanah yaitu menjaga kepercayaan orang lain. Kalau dipesenin atau diberi amanah itu disampaikan dengan tidak mengurangi dan menambah-nambahi ya. Kalau dari Nabi Sulaiman yaitu apa yang dapat kita ambil? Fatonah, menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah memahami? Sudah memahami dari penjelasan tersebut? Sudah memahami ya. Bagaimana hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Baiklah anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini yaitu sebagai umat Islam kita harus meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur, menjaga amanah, menyampaikan kebaikan dan berpikir cerdas. Semoga pemahaman tentang beriman kepada Rasul dapat kita jalani di kehidupan kita sehari-hari, dapat memperkuat keyakinan kita dan semakin dekat dengan Allah. Baiklah, untuk pelajaran yang selanjutnya minggu depan kita tentang surat At-Tin, dipelajari di rumah tentang surat At-Tin ya, dipahami, dipelajari di rumah ya. Besok tugasnya di rumah menulis surat At-Tin ya, paham? Paham. Sudah, mari kita beres-beres. Sudah?
Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak 40 menit nggak? 50 menitan? Engko sih ketambahan pembukaan ya. Enggak, engko karo video kae. Kan neng di depannya neng. Lah iya, maksudku dijikuki. Oh, 40. Heeh. 40. Wis. Salaman. Apa arep salaman? Biasanya salaman toh. Ora tahu salaman. Ya wis enggak apa-apa lah salaman ya enggak apa-apa. Bocengan. Ya enggak apa-apa toh. Berarti kita boleh ngulangi. Ngulang skor kita akhiri pembelajaran hari ini yo. Dari mulai itu duduknya yang anteng nak yang nanti begitu sudah selesai baca doa, salam terus keluar itu ya. Salim seperti biasanya ya. Sudah? Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Berdiri langsung. Galang, nak panggil Galang ya nak. Jangan pulang dulu ya.